kita dimanapun kamu berada. Itu perlu ditunjukkan. Karena tanggung dari hati ini itu macam beragam perselisihan tadi itu terjadi. Sehingga gitu yang awam-awam jadi buyar jadinya dalam beragama. Ya. Apalagi agama itu sebetulnya adalah lunak lembut, bukan keras. Atau di kampung-kampung kita lihat kalau seseorang kematian, kalau ada kematian, ada ianya yang melakukan meniguari, betul? Jawa kan masih ada tradisi itu, meniguari, melayari sampai 1 itu di awal. Kalau di daerah lain sampai 1000 hari itu peringati. Nah, tradisi memperingati 7 hari itu memang tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Tapi ada bukan kita batalkan menjadi bid'ah itu. Tidak usah. Sebab isinya yang terkandung di dalam meniguari tadi adalah mengumpulkan orang lalu bersedekah. Itu isinya yang terkandung di dalam. Jadi berarti kemasannya bermerek tadi di dalamnya berisi dengan madu. Boleh saja. Yang akan diberikan pengetahuan kepada umat itu substansi tadi. Jadi kalau kita meniguari itu niatnya adalah harus melakukan sesuatu yang penting di dalam Islam, yaitu bersilaturahmi, ya, ziarah dan lain sebagainya. Itu. Jadi lalu bapak dibidangkan saja dengan ayat-ayat atau dengan hadis misalnya, iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasat. Apabila mati anak Adam putus amalannya kecuali 3 perkara. Itu pada tadinya putus amalan di situ bukan berarti mayat tidak bisa menerima lain apa yang dibuat oleh orang yang ditinggalkan di muka bumi, tapi putus amalannya artinya si mayat tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa rukuk sujud putus itu. Jadi 3 perkara nanti akan putus. Nah kemudian terjadi bersedekah, lalu didebat dulu bahwa membuat jamuan itu karena mayat itu hukumnya haram. Betul. Lil maiti namanya, untuk mayat. Maksudnya apa? Dibuat jamuan, dibuat gulai sambal untuk mayat yang telah mati jadi diantar ke kuburnya. Itu yang haram. Tapi dibuat jamuan dari suatu rumah, ya, kemudian dengan niatnya bersedekah seperti yang tadi, itu tidak haram. Mana mungkin itu kan haram. Jadi kemasannya tadi bisa saja tidak benar, tapi isinya bisa benar. Merek botolnya babi, kemudian isinya adalah madu. Di zaman itu kini itu tak terpisah lagi. Ya, kadang-kadang kalau lah babi mereknya itu contoh, tidak ada satu lain yang dibanggakan pada seseorang tadi, tidak didengarkan perbicaraannya. Banyak itu ahli-ahli surga tadi yang tidak mulia di bumi ini. Cuma di langit mulianya, di bumi tidak. Di bumi tidak didengarkan orang. Mengapa? Tidak ada satu pun mereknya tidak elok. Bangsat, terminta-minta, gayanya biasa-biasa saja, itu modelnya. Merek ini apa tadi? Bungkusnya tadi tidak mengejutkan. Tapi barangkali ya maaf, mungkin banyak dulu itu yang botolnya itu hebat, selangnya omeh, tapi yang di dalamnya adalah yang tidak keruan-keruan. Mungkin banyak yang seperti itu. Bahkan itulah yang diekspos, itulah yang diiyakan, itulah yang dikagumi. Ada apa dengan persoalan kita ini? Bahwa manusia itu hanya melihat satu pandang, tidak bisa melihat secara tembus. Pernah diceritakan dulu bahwa ada seseorang kiai datang berundang orang untuk kenduri, lalu sesampainya di rumah orang tadi tidak dipedulikan, tidak dihormati, tidak disapa, tidak ditegur. Apa sebab? Karena tidak ada mereknya, tidak elok, botolnya tidak rancak, pakaiannya cumpang camping, pecinya merah, itu. Nah, sehingga tidak diarti orang. Akhir-akhirnya 3 bulan sesudah itu, ini fiktif ya, ceritanya bukan hadis, diundang dulu kalian. Teringatlah persoalan dulu kalian. Saya dulu tidak disapu, ditegur
hormati karena saya dulu tidak mempunyai merek, tidak mempunyai penampilan. Akhirnya rubah penampilan. Dia pakai serban, dia pakai jubah. Kemudian sebulan berjalan itu yang panjangkan janggunya. Akhirnya baik beroleh. Sampai di rumah orang beroleh tadi betul-betul dihormati, dikagumi. Apanya yang dikagumi itu sebetulnya? Botolnya, bukan isinya yang dilihat. Dan Buya tadi tahu bahwa yang dihormati bukan dia, bukan yang substansinya yang dihormati, tapi merek yang dihormati. Maka akhirnya dia sudah dipersilakan makan dan minum, maka dia tidak mau makan, tidak mau minum. Dia ambillah makanan minuman tadi, dia ambil jubahnya, serbannya tadi dia masukkan ke situ. Dia ambil jubahnya, dia masukkan ke situ. Mengapa? Karena yang dihormati bukan dia, tapi yang dihormati adalah serban dan jubah dan lain sebagainya. Orang berpendapat berarti itu Buya telah rusak, gilo segala macamnya. Akhirnya baru yang sampai menerangkan kepada umat pada waktu itu. Akhirnya tahulah bahwa manusia di saat itu memang keliru untuk melihat sesuatu. Akhirnya terjadilah berlawanan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang tadi adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Orang paling terhormat di sisi Tuhan, tapi di sisi manusia, di waktunya memakai baju raja, merek tadi, dia dihormati. Di waktunya tidak memakai baju raja, dia tidak dihormati. Itu sebabnya kehormatan dan kemuliaan itu ada banyak macam. Ada yang mulia di bumi, tetapi di langit tidak. Ada yang mulia di langit, di bumi tidak. Itu sedikit jumlahnya. Yang banyak jumlahnya adalah mulia di bumi, tidak mulia di langit. Itu banyak jumlahnya. Jadi kalau kita presentasikan, orang yang hina di bumi, hina di langit itu paling banyak. Orang yang mulia di bumi, hina di langit itu banyak. Ya. Orang yang hina di bumi, mulia di langit itu sedikit. Orang yang mulia di bumi, mulia di langit itu paling sedikit. Bisa digambarkan? Ya? Jadi orang yang tak doa robohnya di dunia, tak doa robohnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hewan lunatik nilainya, ya, atau syaitani kan orang tadi atau yang turun ke bawah, itu yang paling banyak isi bumi. Ya, barangkali itu tuh maaf kalau kita presentasikan ada salahnya, kita tidak menunjuk dong. Berapa penduduk bumi? Paling banyaknya seperti itu. Dan kemudian yang banyak nomor 2-nya adalah di bumi yang mulia, berdasi, pakai ini, pakai itu, tapi di langit tidak, karena substansinya tidak bagus. Itu banyak juga. Kemudian yang sedikit itu adalah di buminya tidak mulia, di langit mulia. Terus kita orang itu orang yang tersembunyi ini. Ya, di dunia kita kini banyak orang-orang itu yang tersembunyi. Ini telado, mudiat teledan. Tidak dalam perhatian, bahkan dipandang sebagai timun bungkuk di dalam masyarakat. Timun bungkuk itu jalan masuk karung tidak menggonoi, keluar karung tidak mengganjili. Berarti tidak ada artinya di sisi manusia. Tapi di sisi Allah punya penghargaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sedikit dari orang yang mulia di bumi, mulia pula di langit. Maka untuk itulah kita harus mendapatkan terlebih dahulu substansi daripada kehidupan bertuhan. Apa tadi? Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu berada, di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu. Quran itu sejak dulu kita oleh mengemas ayat itu, bahkan mungkin sudah menghafal ayat itu. Tapi sudah dalam jiwa kita bersemayam merasa bahwa Tuhan di mana kita berada? Pertanyaannya harus kita jawab. Sudahkah kita merasa senang terhadap ketentuan Allah terhadap diri kita? Kita tahu bahwa apa yang datang kepada diri kita itu adalah dari Allah. Pertanyaannya wajib dijawab oleh masing-masing pribadi. Kalau belum kita rasakan itu, berarti kita belum merasakan bahwa kita dengan Allah dimanapun kita berada. Dalam sholatkah, di luar sholatkah, dalam masjidkah,
di pasar kah, di waktu keramaian kah, di waktu sendirian kah, harus berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemanapun kita menghadap, wajah Allah di situ. Walaupun ayat itu tadi asbab nuzulnya adalah dikarenakan orang tidak tahu kiblat, lalu dikatakan oleh Allah, kemanapun kamu menghadap sholat, di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya substansi daripada ayat itu adalah dimanapun kamu berada, di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya. Bayangkanlah sekali lagi, sudah berapakah itu kalinya membaca ayat itu, mungkin sudah berulang-ulang. Sudahkah hafal ayat itu, mungkin sudah lebih daripada hafal. Tahu itu i'rabnya, tahu kita nahwu sarafnya, tahu itu segala-galanya menyangkut dengan ayat itu. Walillahi wa istinaf li, itu hurufnya huruf milik Allahi. Al-masyriqu jumlah dengan lillahi, itu adalah mubtada, al-masyriqu kabarnya, wal maghrib itu keterangannya. Walaupun kita bisa seperti itu, tetapi belum tentu kita dapat merasakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa seperti itu? Abu Bani Israel dulu memiliki 8 peti kitab. Peti itu tidak peti ketek, peti godang, ibarat seperti kamar lah. 8 kamar kitabnya. Ya. Kemudian semua kitab tadinya baca, tetapi yang jiwanya tadi tidak pernah berubah, tidak pernah mendapatkan rasa bahwa dia dengan Tuhan selalu ditengok, ditilik, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah istilah orang tingkat, pernah dapatkan itu. Maka turunlah wahyu kepada nabi mereka. Apa kata Allah kepada nabi mereka? Sekalipun kamu memiliki bergudang-gudang kitab, tetapi selagi ada 3 hal pada diri kamu, nah maka justru kamu tidak akan dapat hasil daripada apa, daripada kitab itu sendiri. Jadi kalau ada nanti itu di dalam diri kita, apa Quran, apa kitab, ompek gudang kitab, 8 gudang kitab, tak ada rasul tadi kan tumbuh dalam hati tidak ada. Apa yang 3 itu? Yang pertama sekali, hubud dunia. Ya, hubud dunia itu cinta kepada dunia itu melampaui cinta kepada akhirat. Ya, ibarat orang bekerja, biarlah tak halal baik, yang penting dapat. Itu namanya tidak seperti koruptor itu hubud dunia namanya. Mengapa? Dia sanggup mengorbankan kebenaran, mengorbankan dirinya masuk neraka asal dapat, itu hubud dunia. Maka Nabi mengatakan hubud dunia itu adalah merupakan kepala dari kesalahan. Jadi setiap kesalahan yang terjadi itu pasti ada sangkut pautnya dengan urusan dunia. Itu yang pertama. Jadi kalau ada di dalam jiwa, maka justru kita tidak akan menemukan sesuatu zuk di dalam diri kita. Sekalipun apa ayatnya, pandai mengkirap dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keduanya adalah mengikut langkah-langkah syaitan. Allah mengatakan, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Khutuwat itu jangan langkah-langkah. Jadi syaitan itu, iblis itu tidak mempunyai satu langkah, tetapi banyak langkah yang dilakukan untuk memperdaya umat. Langkah pertama adalah dunia tadi. Ya, jadi kalau ada itu yang tidak mau mempelajari ayat seperti malam kini, itu dikarenakan dunia itu diambil mereka tadi oleh iblis dengan dunia. Diambil dengan dunia. Andai kata manusia mampu melewati hambatan dunia tadi yang dihambatkan oleh iblis tadi, maka iblis punya cara lain, ada langkah yang lain. Apa langkahnya lain? Di dalam melaksanakan agama tadi mereka tadi diperdayakan. Contoh, salat misalnya, saya ngaji aja kita contohkan. Salat, mula pertama dulu kita dihalangi oleh syaitan dengan dunia. Ya, capek-capek lah salat. Macam-macam lah sholat. Andai kata kita mampu, tidak tadayu oleh itu, kita masih belum sholat. Dalam sholat itu akan diganggu nanti. Langkah kedua diganggu. Makanya dalam sholat segala sesuatu yang tidak kita teringat di waktu sholat. Persoalan waktu kita
setan di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau manusia masih mampu melangkahi itu, tidak terdaya oleh itu, masih konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sholat nanti masih diganggu. Alai datang suatu perasaan ke dalam jiwa ditimbulkan oleh syaitan. Yo gagal. Bisa dan melakukan sholat itu dengan sebaik. Jadi itulah langkah-langkah syaitan. Jadi jangan kita anggap bahwa syaitan itu hanya melarang saja untuk berbuat baik, enggak. Kalau tidak mampu kita dilarang, bahkan disuruh aja kita berbuat baik, tapi dipengaruhinya, dikencongkannya. Kalau kita masih tidak mau dikencongkannya, sudah sholat nanti, sudah amalan itu nanti, itu akan diiming-imingi dengan ria dan lain sebagainya. Yang pokoknya amalan kita tadi tidak berlaku, tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu di dalam jiwa, jangan harapkan Al-Quran akan dapat kita rasakan. Pertama tadi apa? Ubud. Ya, yang kedua, mengikut langkah-langkah syaitan. Karena kita tidak tahu apa langkah syaitan itu, sebelum syaitan tadi mudah saja menghambat. Dan sampai ke yang ketiga lain. Di yang pertama itu kita lakaran, lalu malih-malih itu kepada agama, karena dunia, ya, kejagung malam, ke mengaji bermalam-malam. Banyak itu istilah mengaji malam-malam, takut dan kaji. Mereka tak tahu apa sebetulnya makanya. Akhirnya mereka tak tahu bahwa mereka sudah terperangkap di dalam perangkap syaitan itu sendiri. Nah, yang ketiganya adalah zalim terhadap orang. Zalim itu ada dua maknanya. Zalim yang pertama maknanya adalah gelap gulita. Ya, tidak tahu menahu dengan orang zalim. Ya, tidak peduli terhadap orang lain, itu namanya zalim. Tidak mengerti kita tentang sesuatu kebenaran, itu namanya zalim. Yang kedua, kata zalim itu berlaku untuk penganiayaan, menganiaya orang lain. Jangankan orang, makhluk Tuhan saja dianiaya dengan secara tidak benar, itu namanya adalah termasuk kepada kelompok zalim. Nah, jadi maka untuk itu kita di dalam kehidupan tidak dibenarkan untuk ria, untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, dan kemudian untuk zalim, hidup gelap atau menganiaya orang lain apapun bentuknya. Kalau itu yang ada di dalam kehidupan kita, maka Al-Quran tidak akan menimbulkan zul di dalam diri pribadi kita sendiri. Dengan kata lain, ilmu tidak akan bermanfaat terhadap diri kita. Itulah sebabnya di dalam pengajian-pengajian kita paparkan bahwa dunia itu bukankah kita benci, carilah dunia itu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan sepihak, ingat bahwa kamu akan mati besok pagi. Kalau oleh kata dapat dunia, itu tidak akan jadi orang berkerja. Nah, itu sebabnya kalau kita ingin untuk mengenali siapa penduduk surga itu, yaitunya orang yang mengalir segala sesuatu yang ada pada dirinya kepada orang lain. Ilmunya mengalir kepada orang lain, hartanya mengalir kepada orang lain, tenaganya mengalir kepada orang lain, pikirannya mengalir kepada orang lain, ilmunya mengalir kepada orang lain. Tergantung dengan kemampuan masing-masing pribadi. Maka di dalam pengajian majelis taklim itu diletakkan dakwah adalah di akhir pengajian. Jadi rupanya dakwah itu jangan tunggu-tunggu jadi orang alim dulu baru berdakwah, enggak. Dakwah itu bisa dilaksanakan di dalam segala macam kehidupan kita. Orang tani bisa berdakwah, pedagang bisa berdakwah, guru bisa berdakwah. Jadi seluruhnya harus berdakwah. Maka di dalam pengajian diletakkan itu terakhir, mengilmui, memahami, mengamalkan, dan kemudian mendakwahkan Islam itu dengan benar seluruhnya itu. Itu. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Itu makanya dilatih kita di dalam pengajian itu menyampaikan dakwah itu istilahnya kan pengajian awal. Kalau mula-mulanya dulu membentangkan latih istilahnya. Jadi membentangkan latih itu agak terlampau kurang nilainya, nah diganti dengan istilah pengajian awal. Itu contoh-contohnya. Lah jadi ayat tadi memberikan kesan kepada kita
bahwa manusia harus merasakan, menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa timur dan barat itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun mereka menghadap, disitulah wajah Allah. Dan Allah itu Maha Lapang, selalu menguasai lahir batin itu yang ada pada orang-orang yang benar. Dan itu tidak akan bisa dirasakan, tidak akan bisa disadari kalau andai kata yang tiga tadi itu terjadi dalam kehidupan. Oh, dunia kemudian menjadi orang-orang yang mengikut langkah-langkah setan dan kemudian menjadi orang yang sering zalim, menganiaya orang lain dalam apapun bentuknya. Bisa kita paham ya? Jadi bukan berarti kita mengesong ayat, tidak. Secara lahiriah ayat Allah Subhanahu wa taala memang seperti yang tadi. Kiblat salat dulu sering tak nampak, tak jale, maka Allah mengatakan situ. Tapi isi substansi daripada ayat itu bahwa kita tuh timur barat itu dalam genggaman Allah, kemudian dimanapun kita berada, nah kita di sisi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat lain yang mendukung. Salah satunya adalah surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada, dan dia Allah itu adalah melihat apa yang ada di dalam dadamu sendiri, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan orang-orang yang sudah dapat mencapai itu, lalu dia akan ungkapkan nanti dalam pernyataan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ucapan syahadatnya tadi bukan lain merupakan ucapan yang tidak punya jiwa. Tapi ucapan syahadatnya itu adalah merupakan sesuatu yang punya jiwa. Di dalam dirinya terletak jelas sejelas-jelasnya bahwa dia dengan Tuhan, dia mengenali bahwa segala sesuatu itu berkat Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Itulah yang diucapkan, diwujudkan dalam bentuk kata asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang kalau kita bertanya, apa yang dikatakan syahadat itu? Orang menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan menyalahkan, tetapi belum sampai. Apa sebab? Itu adalah ucapan syahadat. Yang syahadat itu artinya jelas. Syahadat jelas. Di dalam dirinya jelas bahwa Allah lah yang berkuasa. Dalam dirinya itu jelas bahwa segala sesuatu itu di dalam genggaman Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalam jiwanya itu terletak jelas bahwa dimanapun dia berada itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nan syahadat. Jadi asyhadu la ilaha illallah itu hanya manifestasi. Kalau istilah guru itu istilahnya itu adalah ekspresi, pernyataan lahir. Tapi kalau kita coba mengkaji kembali tentang diri kita sendiri, berapa banyaknya kita mengucapkan sesuatu kata yang tidak punya roh. Termasuk syahadat yang ulang-ulang bacanya. Setiap sudah berbuat itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam batin kita masih kelabu, masih abu-abu, bahkan masih tidak jelas bahwa segala sesuatu itu terletak pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Akibatnya apa? Akibatnya tidak senang kepada Allah itu sendiri, karena tidak mengenali Allah. Ya, dalam sebuah hadis itu diterangkan itu tidaklah beriman salah seorang kamu sebelum kamu itu mencintai aku lebih daripada mencintai bapakmu, ibumu, anakmu dan segala macamnya. Apa sebab? Karena Nabi itulah yang paling baik, Nabi itulah yang paling berjasa, melebihi jasa siapapun. Kemudian Nabi itu bisakah dia mempunyai suatu kelebihan? Kalau tidak oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Allah dan mencintai Rasulnya itulah iman. Pertanyaan, bila kita akan mampu untuk mencintai, dua hal yang perlu kita rasakan. Pertama sekali, tahu itu kebaikannya, baru kita bawa cinta. Kalau tidak tahu itu dengan kebaikan seseorang, masakan kita akan bisa mencintai. Ya. Yang keduanya, tahu kita di kepribadian seseorang itu, baru kita bisa mencintai. Ya. Jasanya kepada kita ada, baru kita
tidak melalui Rasul? Tak bisa. Bisakah kita mengenali Rasul kalau tidak mengenali Al-Quran? Tidak bisa. Bisakah kita mengenali Al-Quran kalau tidak mengenali pembimbing guru? Tidak bisa. Maka untuk itu guru berada pada yang pertama sekali. Maka guru akan bertanggung jawab nanti atas apa kepribadian Quran yang dikatakannya kepada umatnya. Makanya nanti itu tak murah jadi kiai, jadi syekh, jadi buya, tak murah. Dan kemarin dalam muda dipanggil kiai, pagi-pagi dan kiai mungkin dah bangun. Baru itu tidak selaras, tidak sempatan dengan apa yang perlu dia. Pertanggungjawabannya itu sangat susah sekali. Kita mengenalkan Quran kepada orang, lalu kita tidak tahu betul dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, bayangkan. Ya, kadang-kadang Quran itu inilah dipermudah-mudah. Quran itu sebetulnya bukan sulit untuk dipahami, tetapi tidak mudah untuk dipelajari. Nah, kadang-kadang ini dibalikkan. Memahami Quran tadi mudah, mempelajari Quran pun mudah. Sehingga ada pernyataan 8 kali pertemuan mempelajari Al-Quran itu akan bisa nanti menerjemahkan Al-Quran. Alhamdulillah. Sangat Al-Quran tadi nampaknya lebih sulit lain buku bobo anak-anak tadi membacanya daripada Al-Quran Karim. Padahal pelajaran Al-Quran Karim tadi tidak mudah. Untuk memahaminya memang mudah. Seperti yang tadi itu mudah memahaminya kalau kita mau dan kalau kita mampu untuk menempuh jalannya tadi. Mudah jadi. Jadi jangan dijadikan alasan itu Quran itu dipermudah oleh Allah untuk kamu pahami, lalu mudah mempelajarinya, tidak. Karena di dalam sebuah hadis diterangkan di situ khairun nas, sebaik-baik manusia man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Itu ta'allama itu babnya itu adalah bab takaluf namanya. Allama itu babnya takaluf itu dengan menambah satu huruf sejenis dengan ain fi'ilnya. Ta'allama asalnya dulu alima. Tambah dengan lam fi'il huruf yang sejenis diidghamkan yang pertama pada dua. Jadi allama mengajarkan. Kemudian sebelum mengajarkan harus pelajari dulu ta'allama. Nah, jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Faedah ta'allama tadi adalah bagi takaluf. Takaluf itu artinya berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Mempelajarinya harus langsung-langsung. Mengajarkannya harus langsung-langsung. Tidak bisa sekaligus. Nah, kalau kita bisa sekaligus mengajarkan Quran kok, nah barangkali karena kita salin saja. Ibarat seperti menyalin boril di dalam gani, bisa, tapi tidak bisa. Tuhan sendiri mengatakan takaluf. Langsung-langsung bisa. Cuma banyak kita bertahun-tahun mengaji tadinya, tidak akan pernah habis-habisnya. Karena takaluf berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Begitu mempelajarinya dan begitu mengajarkannya Al-Quran. Jadi tidak boleh Quran tadi dipermudah-mudah. Ya, akhirnya nanti Quran akan terpandang sebagai suatu buku yang biasa-biasa saja. Tidak, Quran tidak seperti itu. Quran penuh dengan sumber-sumber makna, sumber-sumber inspirasi, bahkan zuk seperti yang kita pelajari. Nah, inilah masuk ini. Kalau pengajian-pengajian itu, ya, lalu Quran tadi diiming-iming dengan sesuatu yang diingini, itu popularitasnya akan muntah.